kalian. Tapi sebelum memulai kegiatan, baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Bisa, Nana? Baik, berdoa Ibu pimpin ya sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita sudah bertemu dengan janji kita yang kemarin di WA ya Nana ya. Jadi kalian akan mengikuti kegiatan konseling kelompok. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini Nana? Baik, Bu. Baik. Semuanya sehat atau ada dalam keadaan yang tidak enak badan? Saya biasa aja, Bu. Kalau kamu biasa aja ya. Kalau kamu gimana keadaan? Kurang semangat kenapa? Nggak tahu ya. Berarti kamu memang kurang semangat. Kalau kamu? Saya kurang istirahat, Bu, karena bersih-bersih di kelas. Oh, berarti nanti ada kegiatan bersih-bersih ya. Kamu gimana Nak, kabarnya? Saya ini agak risih karena ada teman saya yang mengganggu saat jam istirahat. Berarti kamu ada masalah sama teman tadi? Ya, kalau kamu gimana Nak, kabarnya? Kalau saya sekarang lagi ngantuk. Lagi ngantuk. Tadi malam sudah ada main game. Berarti kamu suka main game online ya? Ya, baik. Syukurlah kalau umpamanya kalian sudah dalam keadaan sehat, walaupun kalian tidak bersemangat hari ini, yang penting kalian sudah bisa hadir dalam kegiatan konseling kelompok ini ya. Nah, untuk menambah semangat kalian, Ibu akan mengadakan ice breaking dulu anak-anak. Bisa diikuti? Bisa, Bu. Nah, Ibu akan bermain sambung kata. Kalian tahu cara bermainnya? Belum? Belum. Ya, baik. Jadi nanti dari satu orang menyebutkan satu kata, nanti akan disambungkan kepada teman yang lainnya sampai bilang stop, baru kalian stop untuk permainan sambung katanya. Nah, ini untuk melatih fokus kalian dan agar kalian bisa lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan hari ini ya. Dimulai dari kamu ya Nak ya. Ya, katanya apa? Kamu suka? Ya, Kamu silakan. suka makan? Silakan. Suka makan ayam? Kamu suka makan ayam goreng? Ya. Terus? Aku suka makan ayam goreng dengan sambal. Kamu suka makan ayam goreng dengan sambal dan Kamu suka makan ayam goreng dengan sambal dan terasi. Kamu suka makan ayam goreng dan sambal dengan Ya. Bisa, ayo dua kali sekali. Kamu suka makan ayam goreng dengan sambal terasi dan nasi? Dan nasi, lanjut. Kamu suka makan ayam goreng dengan sambal terasi dan nasi goreng? Baik, itu adalah permainan sambung kata untuk membangkitkan semangat kalian. Sekarang kalian sudah semangat, sudah happy? Sudah. Sudah, baik. Apakah sudah bisa Ibu lanjutkan untuk kegiatan hari ini? Bisa, Bu. Bisa. Nah, hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Nah, temanya itu adalah bullying yang anak. Nah, kalian tahu tidak bullying itu apa? Tindakan memunculkan teman. Tindakan memunculkan teman. Terus kamu apa? Bullying itu menurut pemahaman sendiri? perilaku yang dapat menyakiti orang lain. Perilaku yang dapat menyakiti orang lain. Baik. Tindakan yang merendahkan orang lain. Tindakan yang merendahkan orang lain. Ya, kalau kamu apa Nak? Tindakan merendahkan orang lain. Ya, kalau kamu? Tindakan yang merusak mental orang lain. Tindakan yang merusak mental orang lain. Ya, benar sekali anak-anak. Bullying itu merupakan tindakan seseorang yang berbentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, baiklah hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kegiatan yang akan dilakukan, yaitu adalah konseling kelompok. Kalian tahu konseling kelompok itu apa? Tidak tahu. Baik, jadi konseling kelompok itu adalah kegiatan yang kita lakukan secara bersama-sama untuk membahas masalah dari kalian yang sifatnya pribadi dan memperoleh solusi dalam pemecahan masalah tersebut. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, Ibu jelaskan ya. Dalam konseling ini ada tujuannya anak-anak. Jadi tujuan dari konseling kelompok itu sendiri adalah untuk membicarakan masalah-masalah yang ada pada anggota kelompok ini atau yang ada pada
apa-apa saja masalah yang ada pada diri kalian. Yang ketiga adalah asas keterbukaan. Jadi kalian secara terbuka menyampaikan permasalahan yang saat ini sedang dihadapi. Apakah kalian bisa menerapkan ketiga asas tersebut, anak-anak? Bisa. Nah, untuk lebih mengakrabkan lagi suasana dalam kelompok, mari kita melakukan perkenalan diri, anak-anak. Nah, perkenalan diri ini kalian menyebutkan nama kalian beserta kelas dan hobi kalian masing-masing. Jadi sekarang dimulai dari ibu ya. Nah, perkenalkan anak-anak, nama ibu adalah Gusti Ayu Kurnia Antari. Ibu adalah guru BK SMP Negeri 1 Kuta Utara. Dan hobi ibu adalah mendengarkan musik. Nah, siapa sekarang gilirannya? Baik ya. Perkenalkan, nama saya Gede Kama, saya dari kelas 8A, hobi saya bermain futsal. Ya, baik kamu. Perkenalkan, nama saya Rehan Gaza, saya dari kelas 8A, hobi saya bermain tangkis. Ya. Perkenalkan, nama saya Eka Widya, saya dari kelas 8A, hobi saya bermain bulu tangkis. Baik. Perkenalkan, nama saya Darwin Ananta, hobi saya bermain. Saya kelas 8A, hobi saya bermain futsal. Bermain futsal. Ya, kalau kamu apa, Nak? Perkenalkan, nama saya Akbar Rizky, hobi saya renang. Hobinya renang. Nah, tadi ada yang futsal hobinya sama ya, bulu tangkis juga ya. Nah, baik, kita sudah saling mengenal. Kalian juga pasti sudah saling mengenal ya, karena kalian itu satu kelas, atau tidak? Betul. Nah, ibu mau tanya, anak-anak, apakah kalian sudah tahu kenapa kalian dipanggil hari ini? Tidak. Jadi ibu akan menjelaskan kegiatan konseling hari ini yaitu untuk mengatasi perilaku bullying verbal yang telah kalian lakukan di sekolah. Jadi itu juga ada laporan dari wali kelas dan berdasarkan hasil daftar cek masalah yang kalian isi dan hasil wawancara teman kalian waktu ini, itu didapatkan bahwa teman kalian itu bilang kalian itu suka mengejek-ngejek, benar atau tidak? Benar, mengejek nama orang tua. Setelah itu kalian suka membuat nama-nama plesetan gitu ya teman-temannya ya. Ya. Nah, tapi sebelum ibu melaksanakan konseling kelompoknya, jadi ibu akan memutarkan PowerPoint dan video yang nantinya akan kalian perhatikan. Bisa? Bisa. Jadi nanti kalian perhatikan video dan PowerPoint itu, nanti ibu akan tanyakan apa saja yang kalian pahami dari video dan PowerPoint tersebut. Bisa ya? Baik, ibu akan mulai, anak silakan dilihat. Bullying adalah sebuah ucapan atau perilaku negatif yang dilakukan seseorang untuk menyakiti orang lain dan mengganggu orang lain demi kepuasan tersendiri. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis bullying. Jenis-jenis bullying itu ada 4 anak-anak. Yang pertama adalah bullying verbal bagi korbannya, bagi perilakunya, bagi pelakunya, ataupun bagi orang yang melihat tindakan bullying yang telah dilakukan seperti itu. Nah, contohnya di sini Ibu akan jelaskan. Adapun dampak bullying bagi korban adalah yang pertama adalah trauma, rasa marah, depresi, cemas, penurunan prestasi, motivasi menurun hingga pemikiran untuk bunuh diri. Nah, itu adalah dampak bullying bagi korban. Nah, contohnya masih banyak anak-anak. Ada yang sampai tidak mau makan, ada yang sampai mengurung dirinya sendiri di kamar karena ia memiliki rasa trauma dan depresi atas bullying yang terjadi pada dirinya. Yang kedua, di sini ada dampak bullying bagi pelaku. Nah, dampaknya adalah mudah marah, kasar, perilaku mendominasi, egois. Nah, contohnya adalah pelaku kekerasan, pecandu alkohol, narkoba, pelaku perusakan dan pelecehan, di mana pelaku-pelaku ini dia cenderung adalah menyukai untuk melakukan kegiatan bullying. Nah, contohnya misalkan bagi pelaku dampak bullyingnya ada seseorang yang merasa dirinya berkuasa, baik itu di sekolah ataupun di manapun ia berada. Mungkin ia memiliki kelompok-kelompok yang kuat sehingga ia merasa bahwa
saya lebih gampang untuk membuli orang lain. Sini ada dampak bullying bagi yang melihat atau bisa juga disebut dengan bystanders. Nah, dampaknya itu yang pertama adalah bergabung dengan penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya. Yang kedua di sini adalah hanya diam saja tanpa melakukan sesuatu apapun. Jadi karena perasaan takut, ia tidak berani untuk membela seseorang yang dibully atau untuk menengahi kejadian pembulian tersebut dan melaporkannya. Nah, yang paling parah di sini adalah yang ketiga, anak-anak. Jadi, bagi yang melihat atau bystanders ini, mereka merasa tidak perlu menghentikan. Karena apa? Karena tadi perasaan takut. Ya, baik, itu untuk penjelasan mengenai bullying anak-anak. Jadi kalian sudah bisa paham dengan penjelasan tersebut? Bisa. Nah, itu akan menayangkan video yang kedua untuk kalian. Jadi kalian bisa memahami atau menyimak video yang kedua. Baik, silahkan disimak anak-anak ya. Ibu ada 2 video. Yang satunya video tentang penjelasan bagaimana bullying itu terjadi, dan yang kedua nanti ada contoh dampak seseorang yang mengalami bullying, ya. Waktu kamu nonton film kartun Doraemon, kamu mungkin sering lihat perilaku Giant dan Suneo kepada Nobita. Mereka kerap kali mengejek, memukul, bahkan mengambil barang milik Nobita. Dalam kehidupan nyata, perilaku seperti itu dikenal dengan sebutan perundungan atau bahasa kerennya bullying. Bullying atau perundungan biasanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat kepada mereka yang lebih lemah. Kuat di sini bisa dari fisik, status sosial, atau jabatan. Contohnya aja kayak Giant yang punya fisik lebih kuat dan besar kepada Nobita yang fisiknya lebih kecil dan lemah. Tapi bukan berarti orang-orang yang lebih kuat itu selalu jadi pelaku bullying ya. Ada faktor lain yang membuat seseorang melakukan bullying. Misalnya, si pelaku bullying juga merupakan korban kekerasan di keluarganya. Atau si pelaku bullying akan lebih diakui oleh circle pertemanannya ketika dia ngebully orang lain. Kalau dilihat dari bentuknya, bullying ini bisa bermacam-macam loh. Di antaranya ada physical bullying, kayak memukul, verbal bullying, kayak mengejek, dan social bullying, seperti menyebarkan gosip. Yang paling baru dan paling banyak terjadi saat ini adalah cyberbullying atau perilaku bullying di internet dan media sosial. Misalnya aja hate comment. Bullying yang satu ini nggak memandang yang lebih kuat karena pelaku bully bisa bersembunyi di balik akun palsunya. Padahal perilaku bullying menimbulkan bekas luka bagi korban. Bukan hanya luka fisik, tapi juga luka psikis dalam jangka panjang. Kayak mengalami gangguan kecemasan, tidak percaya diri, bahkan menjadi depresi. Bukan hanya bagi korban, tapi juga bagi pelaku bullying. Karena tidak jarang, si pelaku juga bisa jadi si korban karena melakukan bullying. Kalau sudah seperti itu, kasus bullying menjadi lingkaran setan yang tidak ada akhirnya. Maka dari itu, mari kita hentikan bullying yang ada di sekitar kita. Karena apapun alasannya, perilaku bullying merupakan tindakan tidak terpuji. Ayo kita bangun iklim saling menyayangi dan mengasihi, baik di dunia nyata atau di dunia maya. Dan tanamkan pada diri sendiri untuk saling menghargai, karena kita semua setara sebagai sesama manusia. Sekian dulu video kami. Baik, untuk selanjutnya, jadi kalian perhatikan atau menyimak video mengenai dampak bullying terhadap seorang siswa. Aku Rino, anak kelas 3 SMA. Setiap hari aku merasa enggan untuk berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu merundung diriku, memanggil dengan sebutan Satria Bodoh Hitam, karena badanku keras dan kulitku hitam. Mereka selalu menghinaku dengan kata anak yang
bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak peduli perundungan dari mereka, hanya aku selalu berpikir apa yang salah dariku. Nilai maksimum untuk fungsi objektif. Rino, Guruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas, tapi dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu membuat diriku berasa kecil. Emang kenapa kalau aku miskin dan bodoh? hentikan! Rino, pergi ke ruang BK sekarang. Kamu kenapa, Rino? Ibu sering melihatmu melamun di kelas. Dulu, aku adalah anak yang selalu riang dan aktif. Orang tuaku selalu mensupport apa yang aku lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi setiap aku di sekolah, aku selalu mendapat perundungan dari teman-temanku. Seperti inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan malas. Hei, Rino. Iya, Bu. Tidak ada teman yang ingin bermain denganku. Semua melihatku sebagai anak yang bodoh atau miskin. Sekolah selalu menjadi penjara buat diriku. Aku selalu merenung dan menangis ketika sampai di rumah, dan selalu bertanya kenapa aku dilahirkan seperti ini. Di sosial media pun, mereka menghinaku sebagai anak yang tidak mampu. Hidupku sungguh tidak berguna. Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. Silakan orang tua Rino. Mohon maaf, anak ibu tidak naik kelas. Stop perundungan dan kekerasan di sekolah yang dapat mengakibatkan gangguan mental pada seseorang. Bagaimana kalian sudah semua menyimak ya? Baik anak-anak, karena tadi kalian sudah menyimak PPT yang diberikan dan ada video juga di sana. Nah dari video tersebut kira-kira cyberbullying apa saja yang ada di dalam video tersebut anak-anak? Manajer, apa lagi? Ya, itu termasuk cyberbullying. Apa lagi ya? Sosial bullying. Jadi dia dibully di sosial medianya, dalam media sosialnya. Terus ada juga tindakan pemukulan. Nah itu juga physical bullying. Nah kenapa dia bisa memukul? Karena korban tersebut tidak terima dengan kata-kata yang diberikan oleh teman-temannya. Baik. Nah ibu ada LKPD anak-anak. Jadi ada lembar kerja sehari ini yang nanti akan kalian kerjakan. Jadi bisa kalian lihat di sana. Di situ ada 3 pertanyaan. Nanti akan kita selesaikan pada tahap konseling kelompok di kegiatan inti. Ya, anak-anak bisa dipahami? Bisa. Baik, silakan dibuka bukunya anak-anak. Ya, dikerjakan apa yang udah Pak Budi ya. Nah, anak-anak tadi benar sekali seperti kata kalian bahwa di dalam video itu ada beberapa perundungan yang dilakukan. Ada fisikal, ada verbal, ada juga cyberbullying. Nah dari video tersebut apa pemahaman kalian yang kalian dapatkan dari video tersebut? Perilaku bullying itu tidak baik. Ya, berarti perilaku bullying itu perilaku yang tidak baik. Kalau kamu nak, Perilaku bullying dapat memberikan dampak serius bagi anak-anak bully itu. perilaku bullying bisa Memberikan dampak serius. dampak serius ya, silakan. Ternyata mengejek teman berdampak negatif.
Ya, berarti berdasar ya. Terhadap teman. Nah, silakan. Saya baru tahu dari video itu akan mengejek bisa menyebabkan depresi terhadap teman. Ya, berarti bisa menyebabkan depresi terhadap diri sendiri ya, terhadap teman. Ya, silakan. Dari video tersebut saya menyadari selama ini tindakan saya itu salah. Ya, berarti dari video tersebut kalian menyadari bahwa tindakan mengejek kalian itu adalah salah ya, benar sekali atau pemahaman kalian. Nah, jadi dari video tersebut kalian mengetahui oh video ini sama ya seperti tindakan saya di sekolah, berarti tindakan itu adalah salah. Benar begitu? Benar. Nah, oleh karena itu kegiatan konseling kelompok kita hari ini akan membantu kalian agar tidak lagi melakukan kesalahan yang sama anak-anak. Nah, dengan cara kalian nantinya akan diwajib untuk membuat kontrak perilaku agar kalian mampu berperilaku baik di sekolah dan tidak melakukan bullying verbal lagi terhadap teman-teman yang ada di kelas. Nah, apakah kalian setuju? Setuju. Baik, terima kasih. Ibu akan lanjutkan kegiatan kita hari ini. Baik anak-anak, Ibu akan lanjutkan. Di sini Ibu akan menjelaskan peran Ibu dalam kegiatan konseling kelompok hari ini. Jadi Ibu berperan sebagai pemimpin kelompok dan kalian berperan sebagai anggota kelompok, di mana nanti kalian akan mengungkapkan masalah masing-masing dan kita akan mencari solusi jalan keluar bersama-sama. Ya, nah di mana di dalam konseling kelompok ini ada beberapa tahap yang tadi kita sudah lewati. Yang pertama adalah tahap awal, yaitu tahap pengenalan antar anggota. Nanti kita ada tahap pengungkapan masalah. Setelah itu kita akan akhiri dengan tahap pengakhiran. Apakah kalian sudah paham? Sudah. Nah, namun sebelum lanjut, mari kita mengucapkan bersama-sama komitmen kita untuk menjaga kerahasiaan dari setiap masalah dari anggota kelompok kita hari ini. Nah, silahkan kalian mengikuti kata-kata Ibu. Satu. Ya. Yang pertama, dari awal ya. Dengan ini saya, Musti Ayu Tunia Antari. Dengan ini saya. Ya, bergiliran. Ya, boleh dari dia dulu. Dengan ini saya Ibnu Lama. Ya. Dengan ini saya Rehan Gaza. Dengan ini saya Eka Budia. Ya. Dengan ini saya dari Namanda. Dengan ini saya Akbar Rizky. Menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia Menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, memelihara, menjaga dan merahasiakan segala data menjaga dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya dan atau keterangan lainnya yang diungkapkan oleh anggota kelompok yang diungkapkan oleh anggota kelompok dan bersedia membantu mencari solusi dan bersedia membantu mencari solusi atas permasalahan yang dialami. atas permasalahan yang dialami. Baik, terima kasih anak-anak. Kalian sudah mengatakan janji kalian dalam konseling kelompok ini. Nah, baik anak-anak, dalam kegiatan ini Ibu minta kalian saling terbuka satu sama lainnya. Ya, waktu kita akan menggunakan kegiatan konseling selama 40 menit untuk sesi konseling ini. Ibu harapkan kalian semua aktif dalam kegiatan kali ini ya. Baik. Nah, terus kalian anak-anak, dengan begini Ibu yakin bahwa kalian semua sudah siap mengikuti kegiatan selanjutnya. Apakah benar begitu? Benar, Bu. Tapi kalian sudah siap? Siap, Bu. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita mulai saja proses konseling kelompok hari ini anak-anak ya. Baik. Nah, seperti yang sudah Ibu utarakan tadi, bahwa dalam konseling kelompok ini kita akan memilih masalah yang paling urgent yang harus segera diselesaikan, pemecahan masalahnya. Nah, Ibu minta kepada kalian satu persatu menyampaikan mengenai masalah kalian itu apa, agar Ibu dan anggota kelompok yang lain dapat memahami bahwa latar belakang masalah kalian itu apa sebenarnya. Bisa? Baik, dimulai dari ya, silakan. Saya sering dimarahin sama wali kelas. Dimarahi oleh wali kelas. Ya, kalau umpamanya Rehan, Saya sama juga Bu, saya berapa kali dah dipanggil sama walinya. sama walinya. Nah, Eka bagaimana? Guru mata pelajaran sering marahin saya. Nanti kamu sering dimarahin sama guru mata pelajaran di kelas. Ya, kalau misalkan Darwin masalahnya apa? Bu, sering marah-marah. Sering marah-marah sama kamu juga. Ya. Terus kalau Akbar masalahnya? Sama
dan memata-matai teman saya saat jam pelajaran. Kamu sering mengata-ngatai teman pada saat jam pelajaran. Nah, kata-katanya seperti apa? Kalau misalkan teman pas waktu presentasi gitu, kamu bilangnya apa? Saya bikin mereka ketawa kan. Oh, jadi kamu ketawain mereka supaya dia malu. Ya, silakan kalau Eka, kenapa? Saya sering mengejek teman saya dengan nama orang tua. Sering mengejek teman dengan nama orang tuanya. Ya, berarti kamu sering siapa nama orang tuanya dan kamu dipanggil temannya gitu. Ya, nama orang tuanya nama orang tua yang benar-benar apa kamu isi pleset-plesetin gitu? Yang belum. Yang benar. Ya. Terus kalau Darwin, penyebabnya apa? Karena saya suka mengejek teman dengan nama julukan bukan namanya itu. Karena kamu suka mengejek teman yang ada nama julukannya aneh. Misalkan siapa namanya? Misalkan di kelas Di kopler gitu. Kopler gitu ya. Karena apa kamu julukin seperti itu kan? Lucu aja. Oh, karena lucu. Nah, kalau Akbar, kenapa dimarahi sampai kamu dipanggil orang tuanya? Karena saya sering melempar kertas ke kepala teman. Jadi kamu itu sering melempar kertas ke kepala teman yang dibulut-bulutin itu ya kertasnya ya, langsung kamu lempar ya. Ya, berarti itu masalah kalian. Jadi kalian sering dimarahi oleh wali kelas dan guru mata pelajaran. Nah, selanjutnya apakah yang akan kalian lakukan sekarang untuk mendukung keinginan kalian untuk berubah dari Kama? Berusaha mengontrol diri agar tidak mengejek teman. Berusaha mengontrol diri agar tidak mengejek teman. Yang lainnya sama seperti itu, atau ada yang mau membuat komitmen bahwa saya tidak boleh lagi mengejek teman karena saya tahu bahwa itu tindakan bullying seperti itu. Sama ya, seperti itu ya, sama seperti Kama ya. Bagus anak-anak, setidaknya kalian sudah memiliki pemikiran alternatif pemecahan masalah. Jadi agar kalian tidak lupa dengan apa yang kalian lakukan atau apa yang kalian katakan tadi, anak-anak, bagaimana kalau apa yang kalian bilang tadi ke ibu kalian tulis di sebuah kertas dan nantinya juga bisa kalian laksanakan dan itu juga bisa memantau. Apakah kalian setuju? Setuju. Nah, baiklah, ibu akan melanjutkan ya. Jadi ibu akan membagikan kontrak tingkah laku namanya anak-anak. Nah, ini nanti bisa kalian isi ya. Boleh dibaca dulu, tapi kalau ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan ke ibu. Tolong dibaca semuanya. Sudah semuanya mendapatkan kontrak tingkah laku? Sudah. Nah, ibu akan membimbing kalian pada tahap ini untuk membuat kontrak perilaku, di mana kalian menuliskan usaha-usaha yang akan kalian lakukan untuk merubah perilaku yang salah ke arah yang positif. Bisa? Apakah kalian sudah mengerti? Ya. Jadi di sana bisa dilihat ada nomor yang paling atas. Kalian isi nama kalian dulu, setelah itu kelas dan lanjut ke tanggal. Silakan diisi. Baik anak-anak, sambil kalian mengerjakan, sambil ibu akan menjelaskan ya. Jadi kalian sudah isi usaha-usaha yang akan kalian lakukan. Nah, di bawahnya itu silakan kalian mengisi usaha kalian akan dianggap berhasil apabila kalian contohnya usaha saya bisa
bisa dianggap berhasil ketika saya sudah bisa tidak memanggil nama teman dengan ejekan-ejekannya seperti itu. Nah di bawahnya itu silakan kalian isi ada pernyataan. Jadi apabila kalian sudah bisa berhasil tidak lagi membuli teman, jadi kalian akan mendapatkan hadiah atau reward apa. Nah, di sana ada 5 kolom, terserah kalian mau minta reward dari misalkan dari pujian dari guru, misalkan juga pujian dari teman-teman, atau juga reward diri sendiri. Ya, bisa dimengerti? Ya, silahkan dikerjakan anak-anak. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Ya, baik. Silahkan kalian membacakan hasil yang kalian tuliskan dalam lembar kontrak perilaku tersebut. Mulai dari Kama. Silahkan Kama. Menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Saya akan berusaha untuk tidak mengejek teman saya lagi. Ya. Usaha saya dianggap berhasil apabila teman yang saya bully sudah memaafkan saya. Bila saya telah berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan pujian dari wali kelas dan guru mata pelajaran. Baik, kalau misalkan Rahman. Menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Saya tidak akan mengata-ngatai teman saya saat dalam pelajaran. Usaha saya dianggap berhasil apabila saya bisa melakukan ketiga hal di atas dengan baik. Bila saya berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan. Setelah saya berhasil, saya akan dapat hadiah makanan dari guru BK. Baik, kalau mereka Menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Saya akan memanggil nama teman saya dengan nama aslinya. Usaha saya dianggap berhasil apabila ketika tidak ada yang melaporkan saya ke wali kelas maupun dan guru BK. Bila saya berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan pujian dari teman-teman sekelas saya. baik, ada Win. Menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal di bawah ini. Saya tidak akan memanggil teman dengan julukan yang buruk di depan umum. Usaha saya dianggap berhasil apabila ketika guru dan wali kelas tidak memarahi saya karena perbuatan bully yang saya lakukan. Bila saya telah berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan. Saya akan bermain futsal sepuasnya bersama teman. Baik, berarti self reward ya, reward untuk diri sendiri. Nah, Mbak. Menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Saya tidak akan melempar benda-benda lagi kepada teman. Usaha saya dianggap berhasil apabila saya bisa melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Bila saya berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapat pujian dari teman. Ya, mendapat pujian dari teman. Baik, kalian semua sudah mengisi kontrak perilaku, silakan kalian tanda tangani. Nah, setelah itu nanti akan kalian setor ke ibu dan akan ibu tanda tangani juga. Jadi anak-anak, kalau misalkan ibu sudah tanda tangan di kontrak ini, berarti kontrak ini sudah berlaku dari detik ketika ibu sudah menandatangani. Jadi kalian besok sudah bisa menerapkan untuk tidak lagi mengulangi tindakan bully verbal yang dilakukan kepada teman-teman di kelas. Bisa? Silakan tanda tangan diisi nama kotak. Lalu dikumpulkan ke ibu. Baik, anak-anak, di sana sudah ibu tanda tangan, jadi kontraknya sudah berlaku. Nah, silakan kertasnya ibu kembalikan kepada kalian. Jadi kalian bisa melihatnya setiap hari bahwa oh iya, saya memiliki kontrak berlaku bersama dunia. Jadi saya tidak boleh mengulangi untuk berbuat atau membuli teman lagi. Bisa? Bisa. Nah, nanti di dalam kertas itu kita akan melaksanakan sistem reward dan punishment. Nah, rewardnya tadi kalian sudah bilangkan bahwa saya menginginkan pujian Bu. Nah, setelah itu punishmentnya kita akan sepakati anak-anak. Jadi kalau kalian tidak berhasil dalam melaksanakan kontrak perilaku ini, kalian bersedia untuk tidak melakukan hobi kalian selama 2 bulan. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Baiklah anak-anak, demikian kita sudah pada tahap akhir kegiatan layanan konseling kelompok hari ini. Nah, hari ini ibu meminta kepada salah satu orang anak, mungkin siapa yang mau membantu ibu menyimpulkan kegiatan kita apa saja tadi, Nak? Ya, silakan anak. Dari proses kegiatan konseling kelompok ini saya menyimpulkan
bahwa kami telah melakukan tindakan bullying kepada teman-teman di kelas karena kami menganggapnya hanya bahan candaan saja yang mengakibatkan kami dimarah oleh guru mata pelajaran dan wali kelas. Selanjutnya kami ingin mengubah perilaku bullying tersebut dengan menulis kontrak perilaku yang akan dilaksanakan sebagai pedoman agar tidak lupa untuk melaksanakannya setiap hari. Baik, itu kesimpulan dari teman-teman kalian. Berarti kalian sudah memahami kegiatan yang kita lakukan selama 35 menit tadi. Sudah? Siap untuk menjalankan? Siap. Baik. Nah, Ibu nanti akan meminta kalian melaporkan hasil catatan Ibu dengan kalian tadi berupa kontrak perilaku. Jadi setiap hari Ibu laporkan ke Ibu. Ya, misalkan kamu, Bu, hari ini saya sudah berhasil, Bu, saya tidak mengejek teman saya lagi. Atau di 2 harinya, Bu, saya hari ini sudah berhasil tidak mengejek teman saya lagi. Sehingga berarti apa yang saya tulis saya sudah berhasil. Nah, silakan kalian lapor ke Ibu selama 2 minggu ke depan. Boleh setiap hari, boleh setiap 2 hari sekali. Kalian yang menentukan. Bisa? Bisa. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai layanan konseling kelompok hari ini, nanti di akhir sesi konseling atau setelah Ibu menutup konseling ini, Ibu akan mengirimkan link kuesioner mengenai perilaku bullying kepada kalian. Nah, link kuesionernya ini Ibu menggunakan Google Form. Nanti kalian bisa dijawab, bisa ya. Jadi nanti dari hasil skor di sana, jadi Ibu bisa mengetahui apakah kalian paham dengan layanan ini atau tidak, apakah layanan ini sudah berhasil atau tidak. Jadi di sana ada form evaluasi keberhasilan dari atau kepuasan dari kalian selama mengikuti konseling kelompok ini. Bisa ya, anak ya? Baik. Nah, Ibu berharap kalian bisa melakukan apa yang kalian tulis dalam kontrak perilaku tadi dan dijalankan dengan baik dan taat. Ibu yakin kalian pasti bisa. Oke, pasti bisa ya? Bisa. Nah, sementara kalian bisa melaksanakannya. Jadi sesi konseling kelompok kita hari ini sudah selesai, anak-anak. Jadi kita akan tutup dengan doa bersama. Terima kasih karena sudah aktif dalam kegiatan konseling kelompok hari ini, dan kita juga sudah mengungkapkan masalah secara terbuka, menyelesaikan dengan berbagai solusi yang ada. Baik, berdoa Ibu mulai. Berdoa selesai. Terima kasih.